Kalau di fighting ini kita lebih ke natural. Untuk mengeluarkan ekspresi wajah itu pukulan masuk 50% das. Dan emang backgroundnya beliau adalah ya bukan preman cabutan, emang preman asli. Sekarang bagian siapa dipukul gitu. Mereka udah pada parno duluan. Baba kagum sama beliau luar biasa. Profesionalisme kerjanya luar biasa, berbanding terbalik dengan kebiasaan sehari-harinya. Mbak kayaknya badan ngecilin ya? Nah, udah kode keras juga kan? Oh, iya. Oh berarti siap, izin. Saya gedein lagi badan. Kayak Kang Murad, kayak Kang Icanaga, rohimahullah ya. Almarhum Kang Icanaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton channel YouTube Radio PRFM. Kali ini di depan saya sudah ada salah satu pemain preman pensiun, yaitu Kang Baba. Kang Baba, mantap. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang sibuk apa, Kang? Sekarang Baba sibuk apa ya? Karena di bulan puasa Ramadan ini ya sibuk ibadah aja lah. Mantap banget. Sibuk ibadah. Kang, main di preman pensiun itu sejak season berapa, Kang? Sebenarnya Baba main di preman pensiun itu terlibat dari preman pensiun 4. Preman pensiun 4? Preman pensiun 4. Pertama kali mulai di preman pensiun 4? 4. Itu diajak apa ikut casting? Nah, bagus juga pertanyaannya. Kok bisa gitu sih? Ya, betul. Lebih tepatnya diajak. Lebih tepatnya diajak dan tidak ada pemikiran sedikit pun untuk ikut terlibat di preman pensiun, tidak ada. Jadi, singkat ceritanya, Baba diajak sama bos Baba tuh, sama bos Darman. Sama bos Darman. Kebetulan kan Bos Darman pelatih di Tarung Derajat. Ya, beliau luar biasa senior lah di Tarung Derajat. Membutuhkan fighter katanya. Membutuhkan fighter. Ya itu. Kirain Baba tuh, ayo ini saya butuh fighter gitu kan, butuh fighter. Baba pikir ya karena naluri jalanan ya. Kirain tuh fighter tuh mau apa gitu. Kirain tuh buat tarung di jalan. Ternyata katanya buat di satu acara TV di preman pensiun gitu kan. Akhirnya kita latihan 2 hari kalau nggak salah. 2 hari. Kita latihan 2 hari. Hari pertama kita latihan, hari kedua pun sama geladi lah kalau ya. Ternyata hari ketiga langsung take shooting. Take shooting. Di hari ketiga. Hari ketiga. Kang Baba ini udah kenal sama Kang Darman sebelum main preman pensiun? Sudah. Emang sudah satu kenal. apa tadi tarung? Kebetulan kalau Baba bukan dari Tarung Derajat, ya hanya emang Baba keluarga besar Tarung Derajat juga sama. Baba sempat berlatih juga. Hanya yang Baba dalami akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, yang Baba dalami dari muda itu Baba sebenarnya ditinju. Bukan ditinju ya maksudnya. di olahraga tinju Baba boxing gitu. Sekarang Baba memperdalam Muay Thai. Jadi emang dulu kenal sama Darman itu kita satu organisasi. Dari tahun 2011 kita udah bareng-bareng melakukan pekerjaan sama-sama di organisasi sama-sama. Emang silaturahmi sudah terjalin sebelumnya. Gitu. Keluarga besar Tarung Derajat. Betul. Boxing juga. Sekarang Muay Thai, ya. Main film di preman Kungfu silat. Sekarang film juga jalan. Kang Baba ini kan meranin sosok Kun ya? Kun. Dia tuh kalau di preman pensiun itu sosoknya seperti apa sih, Kang? Sebenarnya gini, di garis bawahi si Kun dan Uhen ini orang yang fatsun tunduk patuh terhadap bos, terhadap perintah sebenarnya kan. Apapun yang bos perintahkan kita lakukan. Kalau dilihat-lihat si Kun dan Uhen ini sebenarnya bukan banyak orang tapi akhirnya masyarakat bisa menilai, oh si Kun Uhen ini penjahat, sebenarnya bukan loh. Kalau dipikir-pikir ya, kalau kita lihat, kalau kita telah lagi, sebenarnya si Kun dan Uhen ini malah yang ngebantai orang-orang, bukan ngebantai, maksudnya bahasa kasarnya, yang ngebantai orang-orang yang kayak rebutan lahan, ya premanisme, bener nggak? Sebenarnya kayak gitu. Si Kun dan Uhen ini emang dua Kun Uhen ini dua karakter yang berbeda. Baba ini termasuk si Kun ini orang yang keras kepada orang lain, tapi kepada teman sendiri Baba manja sebenarnya. Manja. Kan suka ngeliat tuh kalau naik motor kan suka bareng, suka makan es durian. Es durian apa yang di screen-nya emang suka makan es durian kan?
Jadi emang Baba salah penyuka es krim. Es krim. Baba penyuka es krim, penyuka durian juga. Yang luar biasanya Juragan ini ya, Juragan nih si penulis ini Juragan luar biasa. Beliau peka. Beliau peka. Badan gede, suka es krim, suka durian juga. Wah, saya angkat nih. Badan kekar, besar, Iya. botak, makanya Makan es durian. Es durian. Nah itu kan jarang bayar juga ya. Waduh itu banyak dikomplain banyak dikomplain, banyak ini yang nge-DM bahkan yang ngejapri teman-teman juga. Jadi sebenarnya gini, itu bukan kita jahat loh ya, bukan kita ini. Emang karena setiap lagi makan es durian, taruhlah ada telepon dari Kang Darman nih. Gimana si Willy udah ada belum gitu kan? Kita lagi makan, kebenaran Willy lewat. Akhirnya kita buru-buru simpen, bener kan? Kayak gitu. Ya sebenarnya kesempatan oke sih, biar nggak bayar. Aduh, punten mamang es durian. Kan si Kun ini sama si Wehen ini kan dijuluki kulkas 2 pintu. Itu emang sepaket atau emang punya aja sih yang dijuluki kulkas 2 pintu? Kalau secara ini sih sebenarnya kita sama-sama badannya gede ya, sama-sama gymmer, sama-sama fitness mania. Hanya awalnya lebih cenderung ke yang lebih size atau badannya lebih gede. hanya kalau Baba harap sih emang lebih asik ketika disebut kita berdua ini disebut kulkas 2 pintu, lebih asik seperti itu sih sebenarnya. Itu emang apa namanya, emang ada di skrip apa emang tercetus ketika si Willy Dian Kareno ngomong kulkas 2 pintu saya kulkas 2 pintu itu emang ada di skrip atau emang improvisasinya? Oh enggak, ada di skrip. Kita di Preman Pensiun ini sebenarnya gini, agak bocoran sedikit. Kita di Preman Pensiun tidak bisa improvisasi. Oh, nggak boleh? Tidak bisa, walaupun ada sedikit nggak bisa. Kita harus pure sesuai dengan itu. Ya, jadi kulkas, kalau nggak salah gini, yang saya ingat Baba, yang satu badannya gede katanya, yang satu lagi kayak kulkas 2 pintu katanya Willy kan. Nah itu langsung sorot ke si Kun ini, gitu. Karena emang dari berat badan kita jauh beda. Dari berat badan Uhen tuh kalau nggak salah dengan Baba perbedaannya kurang lebih 10 kilo. 10 kiloan. Akang ini kan main dari season 4 berarti tahun lalu ya, 2020 ya? Iya. Itu emang ada background seniman atau aktor nggak sih Kang? Kalau background seniman, artiannya art ya. Kalau seninya ada. Kalau background seni, tapi kalau seni peran tidak ada. Seni peran tidak ada, gitu. Hanya nyambungnya gini. Emang Baba, taruhlah Baba menggeluti dunia slalom, tahu slalom nggak? Kayak misalnya balap mobil nih, balap mobil slalom ketangkasan kan, itu lebih ke ketangkasan. Itu kan ditonton sama ribuan penonton. Sedikit lebihnya bahkan terlatih di situ. Jadi nggak demam terhadap kamera, tidak demam terhadap orang-orang banyak gitu kan. Kelatih di organisasi juga mungkin gitu, semacam lah. Terus kan itu kan emang background untuk aktor itu kan emang belum ada ya Kang. Itu sulit nggak sih? Gugup nggak sih maksudnya ketika depan kamera gitu? Duh ini naskahnya kayak gini, terbiasa kah? Atau latihannya butuh latihan ekstra? Latihan ekstra tidak ada, karena emang Baba senangnya orangnya learning by doing, jadi sekalian mengerjakan sekalian belajar juga. Bukan menyepelekan, setiap bidang itu pasti ada ilmunya. Hanya emang Baba penyuka tantangan, penyuka adrenalin, jadi hal-hal baru itu Baba suka. Jadi Baba pun alhamdulillah banyak yang membantu senior-senior di Preman Pensiun, dari Kang Mus, Kang Joni, Kang Tile, itu mereka banyak membantu. Baba banyak sharing ke mereka juga, ini harus seperti apa gitu kan. Sebenarnya lebih ke diri sendiri akhirnya kalau di Preman Pensiun ya. Kalau di Preman Pensiun. Si Kun ini kan di Preman Pensiun kan sering berantem ya. Itu pas pengambilan gambarnya pernah cedera nggak kan? Maksudnya beneran kehajar gitu? Ya. Nah ini yang menarik nih. Jadi gini, di Preman Pensiun khususnya mungkin yang nggak tahu di yang lain ya. Tapi Baba sih infonya kalau ini di Preman Pensiun lebih unik. Uniknya gini, kita itu bukan artis, kita itu yang barusan, kita bukan expert di bidang seni peran. Berarti dari gestur tubuh sama mimik wajah ya, sama itu perlu dilatih kan. Nah kalau di fighting ini kita lebih ke natural. Untuk mengeluarkan ekspresi wajah itu pukulan masuk 50% das, masuk. Kalau pelan-pelan
nggak ada. Dia ekspresi itu nggak ada. Cuman gitu doang. Tapi kalau masuk, itu bener-bener. Iya, bener-bener. Makanya nanti kalau emang ada kesempatan ngewawancara talent-talent yang lain, silakan tanya. Oh iya. Khususnya untuk orang-orang terminal. Iya, Orang-orang terminal tuh semua ngantri tuh. Oh iya. Sekarang bagian siapa yang dipukul gitu ya. Mereka udah pada parno duluan. Soalnya itu emang masuk baik tendangan atau pukulan. Emang kena bener, tapi nggak 100% lah. Iya, gitu. Tapi pernah ada kayak ibaratnya kecelakaan dalam artian cedera gitu kan sampai benar harus dirawat dulu gitu. Ada, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Siapa kan pemerannya kan ada. Uhen sebenarnya itu kena. Begitu kemarin yang take waktu di Preman Pensiun 5, nanti ada tayang waktu kita dipukulin sama 4 orang. Udah kemarin ya kalau nggak salah. Iya, dipukulin sama berempat. Nah, itu Uhen sebenarnya itu cedera. Cedera beneran, ketendang sama siapa namanya? Yang tinggi gede itu atlet luar biasa itu, atlet dari tarung derajat kelas berat. Kemarin dia beratnya 120 kilo. Kebayang nggak sih? Tinggi gede sama tinggi gede, kalau nggak salah tendangan lingkar atau apalah, kena tangan dia, kena jari. Kakak kan duetnya bareng sama si Uhen. Itu pernah ada selisih nggak sih? Maksudnya perselisihan di luar film ya? Ya. Pernah ada perselisihan nggak atau beda pendapat atau argumen gitu-gitu? Alhamdulillah, bahkan ya Bapak berharap jangan pernah ada selisih. Alhamdulillah kita nggak ada selisih karena gini. Karena kita paling anti mengoreksi satu sama lain. Kita paling anti. Misalnya Uhen seperti ini, dia salah. Atau Baba yang salah, Uhen nggak pernah koreksi Baba pun nggak pernah koreksi dia, kecuali kalau Baba yang minta ataupun dia yang minta. Ini saya cukup nggak? Nah, kecuali kalau gitu, itu paling anti sebenarnya. Ada sih beberapa talent tapi nggak Baba bicarain siapa namanya. Kita dekat secara kedekatan tidak ada, nggak ada nih. Baba bukan bapernya. Secara kedekatan tidak ada. Kita hanya say hi, kenal di lokasi gitu. Tapi dia udah berani ngoreksi, kerasa. Oh nggak enak ya, ternyata dikoreksi. Makanya di situ kita anti untuk sesama, apalagi sama Uhen. Untuk nggak, kecuali kalau misalnya Uhen yang minta atau Baba yang minta, tolong koreksi dong, atau ada kesalahan di mana gitu. Jadi di pengalamannya di situ sih. Kang, ya. Soal para pemain pensiun, yang paling jahil siapa kan di Preman Pensiun 5 kan? Di Preman Pensiun 5 yang paling jahil siapa ya? Selain Baba sendiri ya? Yang paling jahil. Soalnya Baba seneng ngoleksi talent-talent yang lagi tidur. Mereka luar biasa tuh, para pejuang tuh. Banyak sih. Semua emang kita natural, kekeluargaan. Emang kalau ada kesempatan jahil ya jahil. Eko tuh, si Kang Mawar tuh jahil tuh. Kang Mawar jahil. Luar biasa, emang lucu tapi beliau. Terus siapa lagi ya? Banyak lah, banyak. Kalau di Preman Pensiun dari season 1 sampai season 5 nih Kang, terus saya juga ikut nonton kan. Ya. Ada yang Akang kagumi nggak sih atau Akang lihat gitu sosoknya? Kalau dari pendalaman, dari acting, peran, jelas Baba kagumi almarhum Kang Didi Petet. Kalau sekarang Kang Mus. Ya, Baba kagum sama beliau, luar biasa. Profesionalisme kerjanya luar biasa, berbanding terbalik dengan kebiasaan sehari-harinya. Luar biasa. Keren. Kang Mus keren. Akang ini emang sebelum main di Preman Pensiun ini emang penonton juga kah atau emang nggak nonton? Pengagum. Penonton otomatis ya. Iya, pengagum Preman Pensiun, suka dengan ceritanya, naturalnya. Dan emang ada beberapa talent yang Baba tuh tahu, Baba kenal dan emang backgroundnya beliau adalah ya bukan preman cabutan, emang preman asli. Kayak Kang Murad, kayak Kang Icanaga rahimahullah ya, almarhum Kang Icanaga. Sama itu juga salah satu Kang Pipit ya, salah satu Baba kenal, emang sudah kenal, dan beliau berbanding terbalik dengan yang di Preman Pensiun. Hanya betul beliau adalah preman. Dari Preman Pensiun sendiri nih Kang, sejak Akang main di Preman Pensiun 4-5 itu ada yang berubah nggak dari hidup Akang? Banyak perubahan positif, tapi ya perubahan positif banyak.
banyak dikenal, lebih banyak saudara, lebih asik juga. Terus gini, Baba salah satu orang ya punten nih, kalau misalnya emang ada orang yang ketemu di jalan atau di luar sama Baba itu nggak pernah masih kalau bahasa Sunda nama culang cileng teh apa. Jadi sekarang tuh banyak orang, kalau dulu mungkin ngelihat penampilan boro-boro orang mau nanya gitu, boro-boro orang say hi, senyum aja mereka takut kayaknya gitu kan. Kalau sekarang tuh banyak orang yang nanya duluan, itu sebenarnya seneng banget Mbak, seneng banget. Efeknya kerasa banget berarti kan dari PP Preman Pensiun ini sangat kerasa, baik dari kerjaan dari apapun sangat kerasa. Akang kan emang dulu kayaknya badannya nggak segede ini. Emang itu tuntutan dari Kang Aris sendiri kan untuk kamu meranin sebagai kun, badannya harus besar. Itu emang tuntutannya seperti apa? Emang badannya udah gede duluan? Ya, jadi gini, Baba emang basic fitness mania lah. Fitness mania, Baba beberapa kali emang ikut Bindaraga pernah, ikut body contest pernah. Judul awalnya membutuhkan fighter yang badannya tinggi besar, gitu. Artian tinggi besarnya banyak kan orang juga yang fighter berat badannya berat gitu. Ini kodenya itu tinggi besar, kurang lebihnya fitness mania, otomatis berhubungannya dengan bentuk kan, dan bentuk. Nah, kodenya sudah seperti itu. Emang kayak contoh gini, dari Preman Pensiun 4 kita waktu itu kan sebenarnya belum selesai itu, keburu Covid kan. Keburu Covid, emang di situ juga gym tutup. Baba off latihan, nggak pernah nge-gym, nggak pernah ini, otomatis size turun, timbangan turun. Nah, sebelum PP5 mulai, project PP5 mulai, Baba ketemu lagi dengan Juragan bilang, Bang kayaknya badan ngecilin ya? Nah, udah kode keras juga kan? Oh berarti siap, izin, saya gedein lagi badan. Kayak gitu. Itu pas Kang Aris bilang tuh berapa lama sampai proses syuting? Ada Sebulan. Itu nambahin berat berapa kilo? 4 kilo. Dan menurut Kang Aris itu sudah cukup, Bang? Cukup. Memang selama ini belum nggak ada komplainan sih. Jadi malah tolak ukurnya gini, ketika emang, gede lagi nih, atau misalnya, ini badan gede, berarti udah. Gitu aja sih nilainya. Kalau dari staf dari Preman Pensiun atau Kang Aris ini pernah ini nggak sih Kang bilang bahwa kun ini banyak yang nyari perannya atau hanya khusus Akang doang? Mungkin. Jadi dulu tuh sebenarnya pemeran kun tuh bukan Baba. Di movie itu bukan Baba pemerannya. Sebenarnya dulu ada namanya Kang Damar. Kulitnya putih tapi. Kalau cakepnya ya sama lah. Kang Damar. Emang Kang Damar lebih kasep sih Gana. Kayaknya lebih cakep. Jadi beliau juga sama fitness mania, gymers juga. Cuman kalau secara size mungkin lebih besar Baba. Ya karena Baba sempat profesional di bidang Bindaraga. Baba sempat Bindaraga dulu. Jadi ya secara size, secara bentuk mungkin ya. Kang Baba keren banget, sosok yang asik. Alhamdulillah. Binaragawan, Muay Thai, boxing, main film juga. Ya. Terima kasih Alhamdulillah. Mau ngobrol-ngobrol sampai bareng PRFM. Siap. Jangan kapok ya. Nggak bakalan kapok. Insya Allah. Silaturahmi.